Rifka Purwanti dengan NIM 2892150207 dari program studi manajemen kelas reguler pagi. Video ini dibuat guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti, MPD. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang terdiri dari 5 sila. BPUPKI bertugas mempelajari dan menyelidiki hal-hal terkait pembentukan negara Indonesia merdeka. BPUPKI diketuai Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat, sementara RP Suroso sebagai Ketua Muda II merangkap Kepala Sekretariat, dan Ichi Bangase atau Presiden Cirebon sebagai Ketua Muda I. Ada pula 60 anggota yang seluruhnya diangkat Jepang. Pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, BPUPKI menyelenggarakan sidang. Dalam pembukaan sidang, Ketua meminta pandangan para anggota mengenai dasar negara Indonesia merdeka yang akan dibentuk. Pada sidang 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin berpidato mengenai azas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Materi yang diajukan ada 5 asas dasar, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dasar negara adalah ajaran atau teori berupa hasil pemikiran mendalam atau pemikiran filsafat tentang dunia dan kehidupan. Hal ini termasuk diantaranya kehidupan bernegara di dalamnya, yang dijadikan pedoman dasar yang mengatur dan memelihara kehidupan bersama dalam sebuah negara. Jika sebuah negara tidak memiliki dasar, maka fungsi dan peranan Pancasila sebagai dasar negara bisa dikatakan bahwa negara tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas dan tepat dalam membangun sebuah negara. Fungsi dan peranan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini dimaksudkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang penting untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara dari berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Secara etimologis, pengertian Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, panca dan sila. Pengertian Pancasila yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab atau sopan santun, akhlak dan moral. Menurut Profesor Darji Darmodi Harjo, SH, pengertian Pancasila telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad XIV. Istilah Pancasila terdapat pada buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma ini, pengertian Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang 5 dari bahasa Sanskerta. Dia juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Istilah Pancasila kemudian diangkat lagi oleh Soekarno saat merumuskan dasar negara Indonesia pasca kemerdekaan. Adapun tujuan Pancasila, yang pertama, menghendaki bangsa yang religius yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadi bangsa yang adil secara sosial ekonomi. Yang ketiga, menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia. Yang keempat, menghendaki bangsa yang demokratis. Dan yang kelima, menghendaki menjadi bangsa yang nasionalis yang mencintai tanah air Indonesia. Isi dari Pancasila itu sendiri yaitu 5 butir sila yang menjadi asas dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menerapkan Pancasila dalam menjalani kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Makna 5 sila Pancasila. Pertama, arti lambang bintang-bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, arti rantai emas.
Rantai emas merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, arti pohon beringin. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Yang keempat, arti kepala banteng. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, arti padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima atau terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa perumusan Pancasila diawali pembentukan Dokuritsu Zumbi Yosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI oleh Jepang pada 29 April 1945. Badan tersebut mengadakan sidang sebanyak 2 kali, yaitu sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. BPUPKI pun membentuk beberapa panitia untuk perumusan yang dikenal dengan Panitia 9. Selain itu, terdapat pula panitia kerja yang dibagi menjadi 4, yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh I.R. Soekarno, yang kedua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Profesor Mr. Dr. Supomo, yang ketiga Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Dr. Muhammad Hatta, dan Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Abi Kusno Cokro Suyoso. Panitia tersebut berhasil menghasilkan hal-hal sebagai berikut. 1. Panitia perumusan berhasil menyusun naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar tanggal 22 Juni 1945. Rancangan tersebut dikenal dengan Piagam Jakarta yang terdiri dari 4 alinea dan menjadi rumusan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia pada 16 Juli 1945. Setelah itu, BPUPKI bubar dan digantikan Dokuritsu Zumbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 9 Agustus 1945. PPKI diketuai oleh I.R. Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Muhammad Hatta. Pada 18 Agustus 1945, sidang PPKI digelar dan mengambil keputusan sebagai berikut. Pertama, menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan alinea keempat dari pembukaan terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, memilih Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang termuat dalam pembukaan UUD 1945. Artinya, setiap hal dalam konteks penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai Pancasila, termasuk peraturan, perundang-undangan, pemerintahan, sistem demokrasi, dan lainnya. Maka dapat disimpulkan, jika hubungan antara Pancasila dengan pembukaan UUD 1945 merupakan hubungan yang sifatnya formal. Artinya, Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai norma positif. Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah, sedangkan pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Selain itu, Pancasila dan pembukaan UUD 1945 juga memiliki hubungan material. Artinya, UUD 1945 merupakan kaidah hukum negara Indonesia, yang mana seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumber dari Pancasila. Maka dapat dikatakan, jika Pancasila juga merupakan tertib hukum Indonesia. 4 pokok pikiran pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila yang berkaitan. 1. Persatuan atau penjabaran sila ketiga Pancasila. Pokok pikiran pertama menekankan bahwa negara dan masyarakat Indonesia wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, keadilan sosial atau penjabaran sila kelima Pancasila, berisi cita-cita negara dalam mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ketiga, kedaulatan rakyat atau penjabaran sila keempat Pancasila, berkaitan dengan dasar politik negara yaitu
kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang keempat, ketuhanan yang Maha Esa atau penjabaran sila ke-1 Pancasila, serta kemanusiaan yang adil dan beradab, penjabaran sila kedua Pancasila. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang terdiri dari 5 sila yang menjelaskan tujuan negara Indonesia berdiri. Sebagai dasar negara, Pancasila mencakup 5 pedoman yang sangat penting untuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga makna setiap sila di dalam Pancasila harus dipahami dan juga diamalkan setiap warga Indonesia. Pada hakikatnya, dasar negara Indonesia yaitu Pancasila yang dilengkapi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar negara Indonesia ini berdiri dari keyakinan yang kuat untuk mensejahterakan serta memajukan kehidupan bangsa. Pancasila adalah dasar falsafah atau filosofi masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, Pancasila juga bisa disebut sebagai identitas bangsa Indonesia yang memiliki lambang burung Garuda. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, pada 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila sebagai keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Tanggal tersebut dipilih karena Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul Lahirnya Pancasila. Pancasila juga digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih tepatnya, bentuk ringkasan yang ada di dalam ringkasan dari Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, di mana setiap sila berisi tentang tujuan negara Indonesia yang sesungguhnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.